Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan tugas besar jurnal mata kuliah Sistem Operasi Komputer dengan judul Analisis Pemahaman Keamanan Sistem Operasi Windows, Linux, dan macOS. Oke, halo. Kenalin, kami dari kelompok 5. Saya sendiri, Pavita Sarinta Magiantoro, dan rekan saya. Saya Ignatia Andriswari Nugroho. Saya Rani Kusmawati. Next. Oke, langsung aja abstrak. Sistem operasi adalah sistem software vital, yang tanpa sistem operasi, manusia tidak dapat mengoperasikan sistem komputer. Pada sistem operasi yang ada pada saat ini, banyak masalah yang sering muncul, terutama yang disebabkan oleh virus. Hilangnya beberapa data atau bisa jadi semua data yang ada di perangkat komputer yang kita gunakan merupakan dampak dari adanya virus tersebut. Maka dari itu, keamanan pada suatu perangkat komputer sangat penting bagi pengguna komputer. Pada penelitian ini, kami mencari tahu seberapa paham para pengguna pada keamanan sistem operasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dan studi literatur sebagai pelengkap penelitian kita. Terdapat 3 sistem operasi yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu Windows, Linux, dan macOS. Next. Kemudian latar belakang. Sistem operasi adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi yang digunakan untuk sistem komputer umum, termasuk komputer personal, terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu Microsoft Windows, Unix atau Linux, dan macOS. Yang pastinya mereka memiliki sistem keamanan yang berbeda-beda. Menurut John D. Howard, dalam bukunya An Analysis of Security Incidents on the Internet, mengatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Keamanan sistem komputer memiliki peranan penting guna menjaga komputer pengguna terhindar dari virus maupun cracker. Penyusup yang berniat jahat atau mencuri data kita biasanya disebut dengan cracker. Cracker sendiri dapat menyusup melalui virus yang disebarkan. Virus komputer harus menumpang pada sebuah program atau dokumen supaya dapat tereksekusi. Jika program atau dokumen ini dijalankan, maka virus sudah dibukakan jalan untuk menginfeksi program atau dokumen lain. Pentingnya pengetahuan akan virus yang dapat menyerang komputer dan keamanan apa yang dibutuhkan adalah hal utama. Dari ketiga sistem operasi yang telah disebutkan sebelumnya, keamanan pada setiap sistem operasi sangatlah beragam. Masing-masing sistem operasi memiliki keunggulan keamanannya sendiri. Berdasarkan pernyataan tersebut, penelitian diperlukan untuk mengetahui perbandingan keamanan sistem operasi yang diketahui oleh pengguna. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan survei pada pengguna sistem operasi untuk mengetahui seberapa paham para pengguna terhadap sistem keamanan sistem operasi tersebut, Windows, Linux, dan macOS. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini terdapat sistem operasi. Next. Keamanan sistem yang terbagi menjadi 3, eksternal, interface pemakai, dan internal. Dan selanjutnya, firewall, password, virus, dan antivirus. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitiannya ini terbagi menjadi 2, studi literatur dan survei. Untuk studi literaturnya sendiri adalah dengan mencari referensi teori yang relevan dengan permasalahan yang ditemukan.
dengan cara menghimpun data-data yang didapat dari berbagai sumber. Sistem operasi merupakan software yang menjadi pengatur sistem dan sumber daya dari perangkat lunak maupun keras lainnya untuk menjalankan program dan aplikasi di komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang memiliki tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus operasi dasar sistem lainnya termasuk untuk menjalankan program aplikasi. Next. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer adalah pelindungan informasi terhadap pencurian data pada komputer. Ada 3 macam keamanan sistem: eksternal, interface user, dan internal. External security sendiri berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup hacker dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Untuk user interface, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pengguna diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Internal security berkaitan dengan pengamanan beragam kendali dibangun dengan pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Dan penelitian ini akan lebih mendalam pada internal security. Selanjutnya, proses survei. Survei adalah pemeriksaan atau penelitian secara komprehensif. Survei dilakukan dalam melakukan penelitian ini biasanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara dengan tujuan untuk mengetahui siapa mereka, apa yang mereka pikirkan, rasakan, atau cenderungan suatu tindakan. Survei biasanya dilakukan dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Pada penelitian ini, kami menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan data. Berikut ini merupakan pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang kita lakukan. Ini untuk Windows. Ini untuk Linux. Dan ini untuk macOS. Dan yang keempat ada analisis dan pembahasan. Next. Untuk Windows, pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Untuk pertanyaan 1 ada umur, dan yang pertanyaan nomor 2 ada Anda termasuk kategori mana, orang IT atau orang non-IT. Next. Sama seperti Linux pertanyaannya. Next. Dan sama juga di macOS. Next. Dan untuk kesimpulan dari pertanyaan nomor 1 sampai 2, yaitu pada hasil 3 kuesioner yang telah dilakukan, rata-rata memiliki umur 19 atau 20, yang mana mereka juga merupakan orang-orang IT, atau yang menggeluti pendidikan atau karir berkaitan dengan IT. Next. Kemudian ini untuk pertanyaan nomor 3 dan 4. Untuk yang ketiga, apakah Anda mengetahui apa itu sistem operasi? Dan yang untuk yang keempat, apakah Anda juga mengetahui sistem operasi lainnya seperti Linux dan macOS? Pertanyaannya sama untuk Linux dan juga untuk macOS. Kesimpulannya, dari hasil kuesioner ketiga sistem operasi yang kami lakukan, diketahui bahwa 65 dari 67 responden mengetahui apa itu sistem operasi dan mengetahui sistem operasi lainnya. Untuk pertanyaan ke-5 dan ke-6, dan ke-5, apakah Anda mengetahui apa itu keamanan pada sistem operasi komputer?
Untuk yang keenam, apakah Anda mengetahui sistem keamanan yang disediakan untuk sistem operasi ini? Pertanyaan Linux sama seperti pertanyaan Windows. Begitu juga dengan macOS. Kesimpulan dari dua pertanyaan tersebut, pada hasil 3 kuesioner yang telah dilakukan, rata-rata mengetahui apa itu keamanan pada sistem operasi komputer. Dan mereka juga mengetahui sistem keamanan yang disediakan untuk sistem operasi mereka. Oke, selanjutnya untuk nomor 7 dan 8. Pertanyaannya nomor 7. Menurut Anda pentingkah sistem keamanan dalam sistem operasi yang Anda miliki? Dan untuk nomor 8, pernahkah Anda mengalami kehilangan dan kebocoran data akibat virus atau hal lainnya pada sistem operasi Anda? Next. Sama juga untuk Linux, pertanyaannya. Next. Sama juga untuk macOS. Next. Dan kesimpulan dari pertanyaan nomor 7 dan 8, yaitu dari hasil kuesioner 3 sistem operasi yang kami lakukan, diketahui bahwa 65 dari 67 responden berpendapat bahwa sistem keamanan sistem operasi penting. Dan pada pertanyaan selanjutnya, diketahui bahwa sebagian besar responden pernah mengalami kehilangan data akibat virus. Next. Berikutnya pertanyaan nomor 9 dan 10. Pertanyaan ke-9, apakah Anda mengetahui di setiap sistem operasi terdapat sistem keamanan internal dan juga eksternal? Kemudian untuk yang pertanyaan nomor 10, manakah yang Anda ketahui? Sistem keamanan internal atau eksternal? Sama untuk Linux dan juga sama untuk macOS. Kesimpulan dari dua pertanyaan berikut adalah pada hasil ketiga kuesioner yang telah dilakukan, rata-rata mengetahui di setiap sistem operasi terdapat sistem keamanan internal maupun eksternal, dan hampir seluruh responden mengetahui keduanya, sistem keamanan internal maupun eksternal. Untuk pertanyaan ke-11 dan 12, pertanyaan 11-nya sendiri, sistem keamanan apa yang Anda gunakan? Pertanyaan 12, sistem keamanan internal apa yang Anda ketahui dan gunakan? Next. Untuk Linux sama, dan juga pada macOS. Kesimpulannya, pada hasil 3 kuesioner yang telah dilakukan, diketahui bahwa sebagian besar responden memilih menggunakan sistem keamanan internal ketimbang sistem keamanan eksternal. Dan pada masing-masing sistem operasi memiliki sistem keamanan internalnya sendiri-sendiri. Untuk Windows dan Linux menggunakan firewall dan macOS menggunakan iCloud. Untuk pertanyaan nomor 13, yaitu sistem keamanan eksternal apa yang Anda ketahui dan gunakan? Next. Sama untuk Linux. Next. Dan sama juga untuk macOS. Next. Kesimpulan dari pertanyaan nomor 13, yaitu pada hasil 3 kuesioner yang telah dilakukan, masing-masing memiliki keamanan eksternal yang mereka ketahui sendiri-sendiri di setiap sistem operasinya. Contohnya Windows, yaitu SMADAV. Di Linux ada Clam AV, dan di macOS ada Avast. Next. Kemudian pertanyaan nomor 14 dan 15. Yang ke-14, apakah sulit untuk membuat password pada sistem operasi Windows? Dan yang ke-15, apakah penggunaan password pada sistem operasi Windows sudah cukup bagus? Pertanyaan untuk Linux nomor 14 dan 15 sama, cuman sistem operasinya sistem operasi Linux. Untuk macOS juga seperti itu. Dan kesimpulannya, pada hasil ketiga kuesioner yang telah dilakukan, sebagian besar pengguna merasa mudah dalam membuat password di sistem operasi masing-masing. Dan sebagian besar pengguna merasa penggunaan password dalam sistem operasi masing-masing sudah cukup bagus. Untuk pertanyaan ke-16 dan 17, apakah Anda mengetahui istilah firewall? Dan 17, di antara jenis firewall dua ini, manakah sajakah yang Anda ketahui?
Itu sama seperti Windows-nya. macOS juga sama. Kesimpulannya, dari hasil kuesioner yang telah dilakukan, diketahui bahwa sebagian besar para responden mengetahui istilah dari firewall dan mengetahui jenis atau tipe dari firewall. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan nomor 18. Di bawah ini mana yang Anda ketahui dari fungsi firewall pada Windows? Bisa pilih lebih dari satu. Next. Sama untuk Linux. Dan sama untuk macOS. Next. Dan kesimpulan dari pertanyaan nomor 18 yaitu pada hasil 3 kuesioner yang telah dilakukan, responden setuju bahwa fungsi dari firewall yaitu untuk yang pertama mengetahui bahwa firewall digunakan untuk mencegah masuknya program bahaya, mengetahui bahwa firewall digunakan untuk menghindari perbajakan konten, memblokir konten berbahaya, autentifikasi koneksi dan enkripsi, dan masih banyak lagi. Next. Berikutnya pertanyaan nomor 19 dan 20. Pertanyaan nomor 19, yang di Windows, apakah sistem keamanan yang Anda gunakan baik eksternal maupun internal sudah memiliki fitur yang lengkap termasuk antivirus? Lalu yang ke-20, apakah antivirus yang Anda gunakan sudah berfungsi dengan baik? Pertanyaannya sama untuk Linux dan sama untuk macOS juga. Dan kesimpulannya, dari hasil kuesioner yang telah dilakukan, diketahui bahwa sebagian besar para responden berpendapat bahwa sistem keamanan yang digunakan telah memiliki antivirus, dan antivirus yang digunakan telah berfungsi secara optimal. Pertanyaan ke-21 dan 22. Pertanyaan ke-21, seberapa sering Anda menggunakan sistem keamanan atau antivirus untuk membersihkan sistem operasi Anda miliki? Pertanyaan 22. Mengapa Anda menggunakan sistem keamanan tersebut? Sama seperti Windows untuk Linux. Begitu juga dengan macOS. Kesimpulan, pada hasil 3 kuesioner yang telah dilakukan, rata-rata pemakai atau antivirus yaitu jarang dipakai. Dan alasan mereka memakai sistem keamanan tersebut karena untuk menjaga komputer dari serangan malware, membersihkan komputer, melindungi data, melindungi semua yang berbau merugikan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 23 dan 24. Yang nomor 23 yaitu sudah optimalkah Anda dalam menggunakan sistem keamanan yang Anda miliki? Dan yang nomor 24, menurut Anda seberapa paham Anda dalam penggunaan sistem keamanan yang Anda gunakan? Next. Sama untuk Linux juga. Dan sama untuk macOS juga. Oke. Kesimpulan dari pertanyaan nomor 23 sampai nomor 24 yaitu dari hasil kuesioner yang telah dilakukan, diketahui bahwa sebagian besar para responden berpendapat bahwa sistem keamanan yang dimiliki telah digunakan secara optimal. Ya, dan mereka telah paham akan penggunaan sistem keamanan pada sistem operasi mereka. Next. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-25. Apakah Anda menyarankan sistem keamanan pada sistem operasi ini? Ini untuk Linux, dan ini untuk Mac. Dan sebagian besar responden merekomendasikan sistem keamanan yang mereka gunakan. Kemudian ada kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, penelitian ini menggunakan perbandingan 3 jenis sistem operasi dengan media Google Form dipecah menjadi 3 link berbeda, yaitu kuesioner Windows, Linux, dan macOS.
Analisis pemahaman sistem operasi diambil dari beberapa kategori, seperti pemahaman umum dan pemahaman kategori. Ada kategori antivirus, firewall, dan password. Di mana dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diambil kesimpulan seberapa paham pengguna terhadap sistem keamanan pada sistem operasi masing-masing. Dari hasil kuesioner yang didapat dan telah kami analisa, pengguna lebih banyak menggunakan sistem operasi Windows daripada Linux ataupun Mac. Dan tidak semua pengguna sistem operasi memahami penggunaan dari sistem keamanan pada sistem operasinya. Rata-rata mereka hanya punya, tapi tidak tahu cara menggunakan sistem keamanan tersebut. Kesimpulannya, para pengguna yang benar-benar paham mengenai sistem keamanan tidaklah banyak. Hanya sekedar paham. Oke, ini sekilas saja daftar pustaka dari jurnal kami. Terima kasih banyak. Mungkin kita akan melihatkan jurnal kita. Bentar. Oke, di sini saya sekilas saja yang memberitahukan. Di sini ada abstrak, ada pendahuluan yang berisi latar belakang, ada tinjauan pustaka yang berisi sistem operasi, keamanan sistem, firewall, password, virus, dan antivirus. Yang ketiga, dari pendahuluan ada metode penelitian yang berisi studi literatur, dan survei. Dan yang keempat ada analisis dan pembahasan. Sama seperti yang sebelumnya. Analisis pembahasan, sama seperti yang di PPT. Ya, dan ini merupakan kesimpulannya dan daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.